Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai pengujian pengawet yang digunakan dalam kosmetik dan juga analisis mengenai tabir surya yaitu pelembab. Adapun pendahuluan dan pengertiannya di mana kosmetik ini menjadi bagian kehidupan masyarakat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki penampilan. Di mana kosmetik ini merupakan sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, yaitu epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital luar atau gigi dan membran mukosa dengan tujuan utama yaitu membersihkan, mewangikan, dan memperbaiki penampilan. Kemudian, di mana sediaan body lotion ini mengandung beberapa bahan tambahan kosmetik seperti bahan pewarna, bahan tabir surya, dan bahan pengawet. Di mana bahan pengawet ini merupakan bahan yang digunakan dengan tujuan di mana untuk dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Adapun bahan pengawet yang umum dan sering digunakan adalah golongan ester paraben, di mana seperti metil paraben, etil paraben, propil paraben, dan butil paraben. Paraben adalah senyawa antibakteri yang dapat digunakan untuk mengurangi kontaminasi bakteri. Sifat antibakteri pada paraben ini berbanding lurus dengan panjang rantai gugus ester, namun berbanding terbalik dengan kelarutan di dalam air. Penggunaan paraben dalam kosmetik yang dianjurkan oleh FDA ini adalah 0,4% untuk pengawet tunggal dan 0,8% untuk pengawet campuran. Sementara di Indonesia kadar aman dalam metil paraben dan propil paraben ini secara tunggal adalah 0,4%. Selanjutnya, penelitian penetapan kadar metil dan propil paraben menggunakan KLT spektrofotodensimetri dengan fase terbalik menggunakan fase diam C18 sehingga diharapkan dapat memberikan resolusi yang lebih baik dan mengetahui kandungan dan metil dan propil paraben secara kualitatif dan kuantitatif pada produk body lotion ini yang beredar di toko-toko di Kabupaten Bandung. Adapun jurnal yang kedua yaitu efektivitas formula krim tabir surya berbahan aktif ekstra etanol biji wali atau Brucea javanica LMR, di mana sinar ultraviolet atau UV yang dipancarkan matahari dibagi menjadi 3 jenis, yaitu UVA, UVB, UVC, di mana saat ini radiasi sinar UV menjadi salah satu kekhawatiran terbesar bagi masyarakat di dunia karena intensitasnya yang semakin meningkat, di mana akibat penipisan lapisan ozon, di mana tingginya intensitas radiasi UV ini dapat menimbulkan efek negatif seperti munculnya eritema yang merupakan ciri kerusakan kulit akibat sinar UV. Kemudian di mana paparan sinar UV ini yang berlebihan juga dapat menimbulkan yang namanya beberapa masalah, yaitu seperti munculnya sunburn atau pigmentasi dan penuaan dini kulit terjangkau. Senyawa bahan alam yang dapat berperan sebagai tabir surya adalah senyawa dengan cincin aromatis seperti golongan fenolik, terutama flavonoid. Salah satu tumbuhan yang memiliki kandungan senyawa fenolik adalah Brucea javanica L. Mir, yang dikenal dengan nama lokal wali ekstrak etanol biji wali, di mana mengandung metabolit sekunder berupa 12 golongan fenol, polifenol, dan flavonoid. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan formulasi krim tabir surya dari ekstrak etanol biji wali. Krim tabir surya ini diuji efektivitasnya secara in vivo dengan melihat parameter perlindungan krim terhadap terbentuknya eritema pada kulit mencit. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai metode yang digunakan dalam pengujian pengawet dalam kosmetika, yaitu diantaranya pertama pengambilan sampel. Di sini, sampel body lotion yang digunakan dapat diperoleh dan juga dibeli di pasaran dengan merek body lotion seperti Citra, Nivea, dan juga Vaseline. Kemudian yang kedua yaitu metode pembuatan larutan stok metil paraben 1 mg per mililiter. Caranya yaitu dengan menimbang metil paraben atau nipagin sebanyak 10 mg, kemudian ditambahkan 10 ml metanol dan diaduk hingga larut. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan larutan baku metil paraben. Di sini 100 mikrogram per mililiter dipipet larutan stok metil paraben atau nipagin sebanyak 1 ml ke dalam labu ukur 10 ml. Kemudian ditambahkan etanol hingga 10 ml, lalu digojok hingga homogen. Kemudian metode yang keempat yaitu pembuatan larutan seri metil paraben. Di sini dibuat larutan seri metil paraben dengan varian konsentrasi 1 mikrogram per mililiter, 2 mikrogram per mililiter, 3 mikrogram per mililiter, dan 4 mikrogram
gram per mililiter dan juga 5 mikrogram per mililiter dalam labu ukur 10 mililiter dengan menggunakan pelarut etanol. Kemudian yang kelima yaitu metode preparasi sampel dengan cara menimbang sampel lotion baik Citra, Nivea ataupun Vaseline sebanyak 1 gram. Kemudian ditambahkan 10 ml etanol lalu disonikasi selama 10 menit dan disaring dengan kertas wetman. Kemudian hasil saringan tersebut dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml lalu ditambahkan etanol hingga 50 ml. Baik, yang keenam yaitu penetapan kadar metil paraben. Di sini penetapan kadar metil paraben dilakukan dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis fase terbalik C18 dengan ukuran plat 10 cm dikali dengan 20 cm. Caranya yaitu pertama, plat KLT dicuci dengan diaktifasi pada suhu 110 derajat Celcius selama 10 menit dengan menggunakan metanol. Kemudian, plat KLT yang sudah diaktifasi tersebut ditotolkan sebanyak 10 mikroliter larutan sampel, larutan seri, dan juga larutan standar. Lalu kemudian chamber yang akan digunakan dijenuhkan dengan fase gerak metanol 60% dan juga metanol 30%. Lalu plat yang telah ditotolkan dielusi dalam chamber berisi fase gerak 60% sampai batas pengembangan yang diinginkan. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan elusi dalam chamber berisi metanol 30% sampai dengan pada batas pengembangan. Ekstrak biji wali sebanyak 1,4 kg dikeringkan dengan tujuan untuk menghilangkan kadar air dari cangkang biji dengan mempermudah proses pembukaan cangkang biji. Setelah cangkang biji dipisahkan dari isinya, diperoleh isi biji berwarna putih kekuningan sebanyak 704 gram. Serbuk biji wali sebanyak 700 gram. Diekstrak dengan 1,75 liter etanol 96% selama 24 jam dengan metode maserasi. Setelah proses maserasi selesai dilakukan filtrasi untuk memperoleh maserat. Proses ekstraksi diulangi sebanyak 2 kali. Maserat yang diperoleh dipekatkan dengan rotari evaporator pada suhu 40 derajat Celcius. Fitokimia ekstrak. Screening fitokimia dilakukan secara kualitatif dengan cara metode tabung, meliputi uji fenol dengan meneteskan VSL 1% dengan uji flavonoid dengan meneteskan HCl dengan serbuk miligram pada ekstrak biji wali. Krim tabir surya campuran fase minyak terdiri dari bahan larut lemak yaitu setil alkohol, lanolin, dan asam stearit dileburkan pada penanggas air hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan propil paraben. Campuran fase air terdiri dari bahan larut air seperti gliserin dan tritanolamin dileburkan pada sebagian aqueous panas hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius. Lalu ditambahkan metil paraben. Formula sediaan krim tabir surya dibuat dengan menggabungkan ekstrak etanol biji wali, campuran fase air, dan fase minyak yang digerus secara konstan hingga terbentuk massa krim yang stabil. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Metode analisis yang digunakan adalah kromatografi lapis tipis karena lebih murah, mudah, dan dapat dilakukan secara simultan untuk analisis kualitatif. Optimasi pemisahan dilakukan dengan menggunakan 2 macam fase, yaitu fase diam dan fase gerak yang berbeda-beda. Berdasarkan tabel, fase diam yang dipilih adalah silika gel C18 dan fase gerak yang dipilih adalah metanol dengan 2 kali elusi. Fase diam dan fase gerak ini dipilih karena memiliki pemisahan yang baik yang ditunjukkan oleh nilai resolusi yang lebih dari 1,5, di mana resolusi pemisahan dari metil dan propil paraben adalah 2,32. Nilai RF standar dari metil dan propil paraben adalah sebesar 0,37 dan 0,15, di mana nilai RF propil paraben berada di luar rentang yang disarankan yaitu 0,2 hingga 0,8. Hal tersebut diakibatkan oleh afinitas analit terlalu besar terhadap fase diam sehingga tertambat kuat. Penggunaan metanol dan air sebagai eluen memberikan sifat eluen yang sangat polar sehingga tidak mampu mendistribusikan analit ke jarak yang lebih jauh. Identifikasi kualitatif metil dan propil paraben terhadap produk hand body lotion dilakukan dengan membandingkan spot pada plat KLT secara visual. Identifikasi visual yang dilakukan berupa membandingkan RF standar dengan sampel spot dengan nilai RF yang sama dapat diindikasi sebagai senyawa yang sama.
Berdasarkan hasil identifikasi visual, diperoleh sampel B dan C memiliki RF yang mirip dengan RF, standar metil dan profil paraben yaitu 0,38 dan 0,16. Sementara itu, pada sampel A tidak ditemukan adanya profil paraben namun masih ditemukan metil paraben. Kromatogram sampel menunjukkan pemisahan yang baik antara analit dalam sampel di mana nilai resolusi metil dan profil paraben dengan puncak terdekat adalah 2,2 baik pada sampel B. Pada penelitian ini dilakukan juga analisis secara kuantitatif pada metil paraben. Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui kadar metil paraben dalam hand and body lotion. Sebelum melakukan analisis, maka dilakukan juga validasi metode, yaitu meliputi metode linearitas, akurasi, presisi, LOD dan LOQ. Sedangkan kemudian pada validasi metode linearitas dibuat dengan menggunakan 3 variasi konsentrasi, yaitu 10, 20, 30 mikro per mili. Kemudian sehingga diperoleh nilai koefisien korelasi sebanyak 0,994 dan persamaan regresi linear sebanyak 60,702x ditambah 571,6. Kemudian pada validasi metode presisi menggunakan 3 variasi konsentrasi dengan 3 kali pengulangan sesuai yang dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia, sehingga hasil yang diperoleh nilainya itu memiliki nilai di atas 2%, sehingga metode yang digunakan tidak valid, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian. Kemudian penetapan validasi metode akurasi atau perolehan kembali dilakukan sesuai dengan persyaratan Farmakope Indonesia, yaitu hasil yang diperoleh dari penetapan validasi metode LOD atau Limit of Detection dan LOQ atau Limit of Quantification diperoleh nilai LOD yaitu sebesar 4,134 mikrogram per spot, serta LOQ-nya diperoleh sebesar 13,78 mikrogram per spot, di mana penetapan kadar metil paraben menggunakan 3 sampel kosmetik yang tersedia di pasaran sehingga hasil persentase kadar metil paraben yang terdapat pada sampel diperoleh berturut-turut 0,7998%, 0,04976%, 0,0367002% untuk sampel A, B, dan C. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun dari sampel kosmetik tersebut yang melewati ketentuan kandungan metil paraben yang diatur oleh BPOM, yaitu sebesar 0,4%. Maka dapat disimpulkan ketiga sampel tersebut memenuhi standar keamanan untuk digunakan. Hasil dan pembahasan ekstrak etanol biji wali. Proses ekstraksi biji wali menggunakan etanol 96% karena senyawa utama yang diinginkan dalam penelitian ini adalah kelompok senyawa fenol dan flavonoid, di mana keduanya memiliki kelarutan yang baik dalam pelarutan campuran polar, seperti campuran Aqueous dan etanol. Rendemen ekstrak etanol biji wali yang diperoleh sebanyak 7,4%. Rendemen yang diperoleh lebih besar dari penelitian sebelumnya sebesar 2,7%. Perbedaan hasil tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang berbeda, seperti adanya perbedaan suhu, alkalinitas, salinitas, radiasi, UV, dan infeksi patogen. Pengujian screening fitokimia ekstrak etanol biji wali positif mengandung fenol dan flavonoid. Fenol hasil positifnya itu ditandai dengan perubahan warna menjadi hitam, kemudian flavonoid hasil positifnya itu ditandai dengan perubahan warna larutan menjadi orange. Selain positif mengandung senyawa fenol dan flavonoid, ekstrak biji wali juga positif mengandung senyawa seperti alkaloid dan tanin. Kemudian formulasi krim ekstrak etanol biji wali, pembuatan krim dilakukan dengan metode peleburan, di mana semua bahan akan dileburkan menjadi satu, dan peleburan setiap bahan didasarkan atas penurunan titik leleh. Pembuatan krim menggunakan konsentrasi ekstrak biji wali 1%. Pemilihan konsentrasi tersebut berdasarkan perbandingan nilai IC50 vitamin E dengan nilai IC50 dari ekstrak biji wali. Penggunaan vitamin E sebagai pembanding dilakukan karena vitamin E seringkali digunakan dalam kosmetik dan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya eritema antiinflamasi. Kemudian dasar pemilihan konsentrasi tersebut digunakan karena belum ada penelitian sebelumnya yang menunjukkan konsentrasi efektivitas dari ekstrak etanol biji wali sebagai krim Tibersoya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang uji efektivitas krim tabir surya ekstrak etanol biji wali secara in vivo. Mencit diujikan diaklamasi selama 7 hari. Nah, rambut mencit di bagian punggung dihilangkan dengan cara mengolesi krim depilatoris sehingga diperoleh luas area punggung mencit yang terpapar kurang lebih 15 cm persegi. Mencit dibagi 3 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 3 ekor mencit. Kelompok pertama yaitu kelompok kontrol negatif yang diaplikasikan basis krim tanpa zat aktif atau tidak mengandung ekstrak biji wali. Kedua, kelompok perlakuan yang diaplikasikan krim tabir surya ekstrak etanol biji wali 1%, dan kelompok 3 merupakan kelompok kontrol ekstrak yang hanya diaplikasikan ekstrak etanol biji wali dengan dosis 30 mg per 15 cm. Nah, basis krim dan ekstrak biji wali dibiarkan kontak selama 1 jam dengan kulit mencit. Nah, setiap kelompok akan diberikan radiasi menggunakan lampu UVB selama 8 jam. Eritema yang terbentuk pada kulit mencit diamati sinar UVB menggunakan gelombang 294 selama 12 jam dan menimbulkan eritema dikarenakan zat aktif tidak memiliki perlindungan terhadap sinar UVB. Adapun evaluasi hasil uji in vivo menggunakan uji organoleptik dan evaluasi akhir, dan dari hasil evaluasi tidak terdapat pemisahan fase sehingga krim ekstrak etanol biji wali 1% stabil dan tidak mengalami reaksi kimia, dan ditemukan pH 6 yang sesuai dengan pH kulit. Kemudian, kemampuan ekstrak etanol maupun formula dalam melindungi kulit mencit muncul eritema setelah paparan sinar UVB disebabkan karena keduanya mengandung metabolik sekunder fenol dan flavonoid. Adapun mekanisme kerjanya yaitu melindungi kulit dari paparan sinar UVB dengan cara menyerap sinar UV pada kulit. Nah, flavonoid memiliki ikatan konjungtivitas. Nah, kemudian flavonoid akan menyerap sinar UV dan menyebabkan terjadinya eksitasi elektron dari keadaan ground state menuju orbital dengan energi yang lebih tinggi. Ketika mencit disinari dengan lampu UVB, maka flavonoid pada ekstrak maupun pada formula krim akan menyerap sinar UVB yang memapar kulit mencit tersebut. Dan ketika elektron kembali ke keadaan semula, sinar UVB yang diserap selanjutnya akan diemisikan, namun dengan energi yang jauh lebih kecil. Sebagian besar energi sinar UVB oleh flavonoid diubah menjadi energi panas yang tidak berbahaya untuk kulit. Mekanisme tersebut selanjutnya akan menghambat dan meminimalkan munculnya eritema akibat paparan dari sinar UV. Flavonoid juga diperkirakan memiliki aktivitas antiinflamatori yang bekerja pada jalur arakidonat. Nah, dapat menghambat ekspresi COX2 sehingga sintesis prostaglandin yang berperan penting dalam patogenesis eritema yang diinduksi oleh sinar UV juga akan terhambat. Adapun kesimpulannya, pada jurnal yang pertama, hasil pemisahan dianalisis pada UV 254nm menunjukkan bahwa sampel A, B, dan C mengandung paraben. Resolusi yang dihasilkan untuk metilparaben dan propilparaben adalah 2,2. Hasil presentasi kadar metilparaben yang terdapat pada sampel diperoleh berturut-turut 0,7998%, 0,04976%, dan 0,03672% untuk sampel A, B, dan C. Dan pada jurnal yang kedua, formula krim tabir surya ekstrak biji wali 1% diformulasi menjadi sediaan krim dan mampu memberikan perlindungan terhadap kulit mencit dari terbentuknya eritema setelah dipaparkan dengan sinar lampu UVB. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.